Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa, pecinta kajian online PC Balai Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, kita bertemu kembali di kajian ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya saya sedang menjelaskan Quran surat At-Taghabun ayat 15. Sebelumnya ayat ini menjelaskan bahwasannya di antara pasangan-pasangan, demikian pula keturunan, ada yang menjadi musuh kita. Bagaimana cara menyikapinya? Allah telah memberikan cara, demikian pula solusi bagaimana menyikapi keturunan atau pasangan yang menjadi musuh bagi kita. Itu di ayat ke-14. Saat ini Quran surat At-Taghabun ayat 15 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azimun. Di ayat ke-14 Allah mengatakan pasangan kalian, demikian pula keturunan kalian, sebagiannya ada yang menjadi musuh kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwasanya harta, demikian pula keturunan itu adalah cobaan, fitnatun, ujian. Tentu saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa harta dan keturunan adalah ujian, maka kita mesti benar dalam menyikapinya, mesti lulus dalam menghadapinya. Jangan sampai remedial ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keturunan, demikian pula harta. Di sini terdapat pelajaran buat kita bahwasannya harta, demikian pula keturunan bukanlah sesuatu yang mesti dibanggakan. Karena memang harta, demikian pula keturunan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menunjukkan sebagai kemuliaan seseorang atau sebagai kehinaan seseorang. Bukankah di dalam Quran surat Al-Fajr dijelaskan bahwasanya fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kenikmatan, harta, keturunan dan yang lain-lainnya. Lalu orang tersebut mengatakan, Allah telah memuliakanku. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan apabila Allah mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, memberikan kesulitan, memberikan penyakit kepadanya,
lalu orang tersebut mengatakan Rabbi ahanan, maka Allah telah menghinakanku. Ini adalah ungkapan yang salah, bahwasanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu bukan merupakan petunjuk seseorang mulia. Demikian pula ketika Allah menyempitkan rezeki kita, bukan menunjukkan bahwa itu merupakan kehinaan akan seseorang, tetapi semua itu merupakan ujian yang mesti dihadapi. Bagaimana seseorang akan mulia, maka bagaimana orang tersebut menyikapi yang namanya kenikmatan, demikian pula menyikapi yang namanya musibah. Ketika seseorang diberikan kenikmatan, harta yang berlimpah, sehat walafiat, maka mesti bersyukur. Maka itulah merupakan ciri kemuliaan. Demikian pula ketika mendapatkan musibah atau yang namanya kesulitan, kebingungan, lalu dia itu bersabar. Itulah kemuliaan seseorang. Artinya kemuliaan seseorang, demikian pula kehinaan, bukan dari segi takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tetapi bagaimana dia menyikapinya. Apakah bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan atau bersabar ketika mendapatkan musibah. Pemirsa kajian online PC Balai Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Karim Yunus Al-Khatib berkata, jadi sebelum menjelaskan ayat ini, maka di sini ada ungkapan yang mesti kita perhatikan. Wa minal fitanil lati ta'arudu lil mu'mini. Di antara ujian-ujian yang dihadapkan kepada orang yang beriman adalah fitnatul mal, fitnah harta, wal aulad, dan fitnah putra, fitnah keturunan. Haitsu yatgha hubbuhum ala qalbihi, di mana kecintaan terhadap keduanya itu sangat dalam di dalam hatinya. Jadi berlebihan mencintai harta, berlebihan mencintai keturunan, sehingga untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala susah, bahkan jauh. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 ayat 9, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta dan keturunan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, dilalaikan dari mengingat Allah, terlalu cinta kepada harta dan keturunan, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena telah memilih sesuatu yang hina dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah, yaitu pahala. Sampai Abdul Karim Yunus Al-Khatib mengatakan, wa yahudu ala sami wa basorihi, dan mencuri pendengaran dan penglihatannya. Penglihatannya sangat fokus terhadap harta, tetapi untuk memperhatikan Al-Quran, untuk memperhatikan alam semesta, sungguh dia itu buta. Tetapi kalau misalkan urusan harta, maka matanya itu sangat jelas, matanya itu sangat terbelalak untuk melihat harta. Demikian pula mencuri telinganya itu sudah sensitif. Telinganya itu sudah sudah refleks untuk mendengar berkaitan dengan harta, berkaitan dengan keduniaan. Sedangkan mendengarkan kalamullah, firman Allah, nasihat-nasihat daripada ulama, demikian pula pelajaran-pelajaran dari al-hadis, sungguh dia itu tuli. Nauzubillahi min dzalik. Fala yara syai'an ghairahuma, maka tidak akan memandang sesuatu kecuali kedua perkara tersebut. Urusan harta, urusan keturunan, ia senantiasa perhatikan. Tidak ada yang diperhatikan kecuali keduanya. Wala yastami'u linidai ghairu nida'il mali wal waladi, dan tidak akan memperhatikan seruan kecuali seruan harta dan putra. Subuh-subuh ke pasar, berani subuh-subuh pergi ke pasar, padahal belum sholat, belum adzan subuh. Demi apa? Demi mengais rezeki. Tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai
Untuk urusan harta, ia semangat. Tetapi untuk urusan syariat Allah Subhanahu wa taala ia lambat. Fayusarifu dzalika an dzikrillah. Maka hal itu akan menyimpangkannya untuk mengingat Allah. Wa yulhihi anil amalis sholih. Demikian pula melalaikan dari beramal soleh. Ibtigo amardotilah, yang mesti mengharapkan ridho Allah. Wa bihadza yadmaru imanu, dengan demikian iman akan sabar. Dengan demikian iman akan samar. Wa qad yadhabu ila ghairi audah, dan kadangkala hilang tidak kembali. Karena harta, karena keturunan, keimanan seseorang bisa menipis. Demikian pula bisa hilang tidak pernah kembali. Terus mengejar harta, terus mengejar dunia, sampai lupa kepada yang memberikan harta, sampai lupa kepada yang memberikan dunia kepadanya. Oleh karena itu Allah mengatakan di ujung ayat ini, wallahu indahu ajrun adzim. Perhatikanlah bahwasanya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar. Jadikan keturunan, demikian pula harta, untuk senantiasa giat dan rajin untuk mengingat Allah Ta'ala. Barangkali ini merupakan mukadimah daripada tafsir Quran surat At-Taghabun ayat 15. Sisanya insya Allah akan dijelaskan perkata-perkata insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.